Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang administrasi kepegawaian. Untuk pelajaran administrasi ini kita pelajari di kelas 10. Waktu kita menduduki kelas 10, kalian sudah mengenal tentang administrasi. Ya, untuk kali ini akan kita bahas kembali ya untuk mengingatkan kalian apa pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu kegiatan sekelompok orang yang dilakukan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi administrasi itu adanya sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepegawaian ini adalah dari kata pegawai. Ya, pegawai juga disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya, jadi kepegawaian di sini adalah seluruh aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja atau juga karyawan. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kalau kita lihat misalnya di sini. Ya, ini adalah pegawai. Kalau kita lihat ini mengenai seragamnya, ini adalah di suatu pemerintahan ya atau PNS di sini ya. Ini bekerja dilakukan sekelompok orang ya. Ini ada beberapa orang. Nah, di sini apakah dalam bekerja ini perlu administrasi atau tidak? Ya kan? Mereka perlu. Ya. Contoh yang kedua, ini juga dilakukan oleh sekelompok orang. Ya, lebih dari satu. Ini perlu administrasi atau tidak? Tentunya perlu. Ya, ini kalau kita lihat adalah di suatu perusahaan. Ya, sedangkan di sini ini juga pegawai. Ya, ini adalah atau tenaga kerja. Ini yang bekerja di suatu industri ya, industri sepatu. Ini juga disebut pegawai atau karyawan. Ya, ini ada beberapa. Ya, dari pegawai atau karyawan yang bekerja itu tentunya perlu administrasi. Ya, tujuan dan fungsi administrasi kepegawaian. Ya, tujuannya itu apa? Ya, yang pertama, mengembangkan pegawai serta pemenuhan pegawai sesuai tingkat kebutuhan yang tersedia. Jadi di sini mengembangkan serta pemenuhan. Berarti misalnya suatu kantor atau perusahaan ini perlu ya membutuhkan pegawai atau juga pegawai yang sudah ada ini perlu dikembangkan, tapi juga melihat tingkat kebutuhan yang tersedia. Sedangkan apa tujuan yang kedua? Yaitu meningkatkan sumber daya melalui pendidikan dan latihan. Jadi pegawai yang sudah ada ini tetap ya mungkin berapa tahun sekali atau ada kebijakan yang baru, ini perlu SDM-nya ini dilatih atau diklat dengan pendidikan dan latihan. Sedangkan yang ketiga, terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi jabatan serta memperhatikan pola karir. Jadi di sini tujuannya juga untuk penataan pegawai sesuai dengan jabatan atau kompetensi ya. Dan di sini juga perlu memperhatikan pola karir. Ya, karir. Nah, untuk karir ini kita pelajari di bab selanjutnya tentang karir pegawai, macamnya dan sebagainya. Ya. Sedangkan yang keempat, peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Di sini yang keempat ini berarti khusus pegawai yang ada di pemerintahan ya, yang guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau good governance. Apa itu good governance? Adalah tata pemerintahan
Nah, di sini ini adalah tujuan administrasi kepegawaian. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi administrasi kepegawaian, ya. Yang pertama, penarikan tenaga kerja yang baik. Penarikan itu perekrutan. Ya, apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja, berarti ini adanya penarikan tenaga kerja yang baik sesuai dengan prosedur. Yang kedua, penggolongan jabatan dan perencanaan gaji yang adil. Ya, setelah pegawainya itu sudah ada, perekrutan sudah, berarti ini juga nanti akan penggolongan jabatan, karena di perusahaan ini ada penggolongan jabatan ya, dan perencanaan gaji yang adil. Jadi untuk pemberian gaji ini sesuai dengan golongan dan jabatan. Yang ketiga, seleksi pegawai yang menjamin adanya peningkatan calon pegawai yang cakap dan penempatan dalam jabatan yang sesuai. Apabila perusahaan membutuhkan karyawan, ya, ini perlu adanya seleksi. Seleksi itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan calon pegawai yang cakap, ya, sesuai dengan keinginan perusahaan dan sesuai dengan jabatan yang sesuai. Ya, itu. Sedangkan yang keempat, perencanaan pelatihan jabatan dengan maksud untuk menambahkan keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja pegawai, dan mempersiapkan untuk kenaikan pangkat. Nah, ini apabila perusahaan itu sudah mempunyai pegawai, ya, di sini perlu juga, ya, perusahaan membuat perencanaan apakah pegawai ini perlu pelatihan atau tidak. Ya, kalau misalnya untuk menambah keterampilan pegawai, maka perusahaan harus membuat rencana pelatihan dan jabatan. Ya, ini gunanya untuk apa? Agar pegawai yang sudah ada di perusahaan ini punya motivasi. Ya, punya motivasi. Karena dengan adanya pelatihan jabatan ini dia kan bersemangat untuk apa? Untuk mendapatkan atau untuk mempersiapkan. Kan kita bekerja itu kan tidak hanya pasif, ya, kita kan ingin menduduki jabatan yang paling tinggi, jadi untuk mempersiapkan kenaikan pangkat. Sedangkan yang kelima, perencanaan kenaikan pangkat berdasarkan kecakapan pegawai, ya, maksudnya pegawai yang baik ditempatkan sesuai dengan kecakapannya. Ya, di sini perusahaan juga, ya, perlu perencanaan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat ini diberikan oleh siapa? Ya, diberikan oleh pegawai yang cakap, pegawai yang punya motivasi untuk bekerja, pegawai yang punya semangat. Nah, di sini nanti pasti akan ada kenaikan pangkat. Ya, itu. Jadi, kalau kita simpulkan di sini, apa sih tujuannya administrasi kepegawaian? Ini untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kecakapan yang dimiliki. Ya, sesuai dengan kecakapan yang dimiliki, sehingga nanti perusahaan akan mendapatkan pegawai sesuai dengan tingkat kompetensinya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, kalau kita nanti pas ada, ya, tatap muka, bisa kalian tanyakan ke Bu Yayu hal-hal yang kurang jelas, ya, dan kalian saya doakan tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.